Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar, mahasiswa program Magister Hukum GM Jakarta. Presentasi ini disusun untuk pemenuhan UAS mata kuliah Geopolitik dan Lingkungan Strategis Keimigrasian Indonesia. Di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Alvin Sarin, SHMH, CLA, CMSP, CCDM. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah legal opinion atau pendapat hukum yang berjudul Kebijakan Hukum Bebas Visa Kunjungan Indonesia, Argumentasi Geopolitik Multidisiplin Berbasis Prinsip Resiprokalitas dan Manajemen Risiko Strategis. Legal opinion ini ditujukan kepada para pembuat kebijakan di Indonesia. Baik, masuk ke latar belakang dan identifikasi masalah. Apa itu BPK dan mengapa ia penting? Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah memberikan akses masuk gratis ke Indonesia kepada warga negara asing tanpa syarat apapun adalah sebuah kebijakan yang bijak? Kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK itu adalah sebuah kebijakan yang memperbolehkan warga negara dari negara tertentu, negara-negara tertentu masuk ke Indonesia tanpa harus mengajukan visa terlebih dahulu melalui kedutaan atau konsulat. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan ini diperluas secara signifikan dengan alasan utama yaitu mendorong pertumbuhan pariwisata dan meningkatkan devisa negara. Namun, inilah letak persoalannya. Kebijakan bebas visa kunjungan bukan sekedar urusan teknis administratif, tapi kebijakan ini adalah manifestasi pilihan geopolitik negara, sebuah pernyataan kepada dunia tentang seberapa terbuka Indonesia kepada siapa dan dengan konsekuensi apa. Terkait Dasolen dan Dase, dalam kajian hukum kita mengenal konsep Dasolen dan Dase ini. Dasolen adalah bagaimana seharusnya hukum dan kebijakan bekerja secara normatif. Dase adalah kenyataan yang terjadi di lapangan. Secara normatif, Dasolen BVK dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Tujuannya baik, yang tidak yang tujuan baik ini yang tidak perlu ditanyakan lagi. Namun secara empiris, Dasein implementasinya menunjukkan distorsi yang serius. Pertama, BVK melemahkan posisi tawar paspor Indonesia di kancah internasional. Kedua, BVK membuka celah yang dimanfaatkan oleh kejahatan internasional. Ketiga, BPK ini menciptakan beban pengawasan yang jauh melampaui kapasitas intelijen keimigrasian yang ada. Inilah riset sedikit yang mendasari legal opinion ini. Ada ketimpangan besar antara tujuan normatif BPK dengan dampak strategis jangka panjang. Dan inilah yang akan kita bahas bersama. Masuk ke kerangka rumusan masalah dengan metodologi, kerangka analisis legal opinion. Dua pertanyaan pokok. Legal opinion ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok yang saling berkaitan. Yang pertama, apakah BPK yang berlaku saat ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum keimigrasian yang menjunjung kedaulatan negara, proporsionalitas, resiko, dan kepentingan nasional jangka panjang? Pertanyaan kedua,
bagaimana reformasi kebijakan BPK berbasis prinsip resiprokalitas dan manajemen risiko strategis dapat diimplementasikan secara hukum dan dapat proyeksi dan apa proyeksi dampaknya dalam rentang 10 tahun ke depan. Pendekatan individual itu pendekatan multidisiplin. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, legal opinion ini merupakan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan 4 perspektif sekaligus. Pertama, hukum normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku, mulai dari undang-undang keimigrasian hingga instrumen hukum internasional. Kedua, geopolitik, menggunakan teori Rimland dari Nicholas Spyman untuk memahami posisi strategis Indonesia dan konsekuensinya bagi kebijakan mobilitas manusia. Yang ketiga, ekonomi hukum, menganalisis relasi antara kebijakan visa dan pertumbuhan ekonomi secara lebih kritis dan lebih mendalam dari sekedar statistik pariwisata. Keempat itu strategic foresight, yaitu mensimulasikan skenario dampak jangka panjang dalam rentang 10 tahun ke depan untuk memberikan rekomendasi yang baik dan bervisi. Pendekatan multidisiplin ini penting karena isu keimigrasian bukan hanya soal hukum semata. Isu ini bersinggungan langsung dengan geopolitik, ekonomi, keamanan nasional, dan diplomasi. Menganalisanya dari satu sudut pandang akan menghasilkan kesimpulan yang parsial dan tidak komprehensif. Selanjutnya itu Indonesia dalam sistem perekonomian global. Dari posisi strategis Indonesia, kita mulai analisis dengan dimensi yang paling fundamental, geopolitik. Sejarawan dan ahli geopolitik Nicholas Spykman mengembangkan konsep Rimland Theory yang menyatakan bahwa negara-negara yang menguasai kawasan pesisir dan maritim koridor dunia adalah eh, yang paling strategis secara geopolitik dan Indonesia adalah salah satunya. 3 alur laut kepulauan Indonesia yang kita kenal dengan ALKI 1, 2, dan 3 merupakan jalur transit bagi lebih dari 40% perdagangan maritim dunia. Ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah fakta geopolitik yang menempatkan Indonesia sebagai simpul kritis dalam tatanan ekonomi global. Posisi ini memberikan Indonesia geopolitical leverage yang luar biasa. Namun, namun sekaligus eh, ini yang sering dilupakan, menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama perebutan pengaruh dari kekuatan-kekuatan besar, terutama dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik. Kebijakan visa sebagai sinyal geopolitik. Dalam konteks ini, kita harus membaca kebijakan kita bisa memberikan bebas visa kepada warga negara dari dua negara-negara sepihak tanpa tuntutan resiprokal yang setara. Hal itu tidak hanya berdampak pada statistik pariwisata. Secara geopolitik, kebijakan ini dibaca sebagai asymmetrical concession, konsensi sepihak yang melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral yang luas. Coba dibayangkan seperti permainan catur. Ketika kita menyerahkan tidak berharga tanpa mendapat imbalan setara, kita sedang memperlemah posisi kita sendiri di papan yang lebih besar. Beban sentralitas.
Lebih dari itu, posisi bisa menciptakan apa yang kita sebut dengan the burden of central, beban strategis akibat menjadi titik tengah arus manusia global. Garis pantai Indonesia sepanjang lebih dari 54.000 kilometer, terpanjang kedua di dunia, menciptakan ribuan titik masuk tidak resmi yang mustahil dijaga secara fisik tanpa sistem intelijen keimigrasian yang proaktif dan cepat. Kondisi ini, kebijakan BPK yang longgar hanya akan memperparah tantangan pengawasan yang sudah sangat kompleks. Kita sudah membuka pintu depan selebar-lebar mungkin. Sementara itu, pintu belakang kita sudah penuh dengan celah. Next, dimensi keamanan. Ancaman non-tradisional, kasus nyata di Indonesia. Argumen yang paling kuat dan konkret untuk reformasi BPK terletak pada data dan kasus nyata terjadi di Indonesia. Kita lihat, kejahatan cyber transaksional. Operasi Bali Becek Juli 2024, 103 WNA sindikat cyber dijaring. Operasi Jagrantara menjaring 914 sampai 1.293 WNA. Sindikat di Lebak Bulus Juli 2025, 11 WNA masuk dengan visa turis, overstay, lalu dan operasi scam. Kemudian sindikat AI love scamming Januari 2026, 27 WNA ditangkap. Ketiga kasus ini membuktikan satu kesimpulan yang sama. Tanpa mekanisme screening mendalam di perwakilan luar negeri yang hanya dilakukan melalui sistem visa reguler, fungsi deteksi dini keimigrasian jadi lumpuh total. Contoh kasus berikutnya terkait lab narkoba, lab narkotika sintetis di Gianyar. Maret 2006, Operasi Gabungan BNN Bea Cukai Imigrasi Polda Bali membongkar laboratorium mepedron milik 2 WNA Rusia di Gianyar. Barang bukti 7,8 kilogram mepedron dan 215,7 kilogram prekursor. Kemudian pelaku mendaftarkan alamat fiktif dan menggunakan paspor palsu. Coba dibayangkan, seorang warga negara asing masuk ke Indonesia, menyewa villa, mendirikan laboratorium produksi narkoba kelas 1, mendaftarkan alamat palsu, menggunakan paspor palsu, dan semuanya berlangsung berbulan-bulan sebelum sampai terdeteksi. Ini bukan kegagalan pengawasan lapangan, ini adalah kegagalan sistematik yang berakar dari lemahnya screening di titik pertama masuk. Selanjutnya itu contoh kasus. Yang ketiga, yang ketiga itu eskalasi pelanggaran izin tinggal yang masif. Data Dirjen Imigrasi 2024, tersangka pidana naik 228%, dari 53 ke 130 orang. THK naik 150%, dari 2.734 ke 5.434 WNA. Penangkalan naik 58%. Operasi Wirawaspada Juli 2025, 225 WNA melanggar dari 2022 yang diperiksa. Mayoritas pelanggar berasal dari China. Angka ini bukan sekedar statistik. Kenaikan 228% tersangka pidana dalam sinyal dan atau red alert yang tidak bisa hanya direspons dengan menambah operasi razia pasca masuk. Kita sedang mengobati penyakit setelah infeksi masuk ke dalam tubuh. Padahal jauh lebih efisien
mencegahnya di pintu utama. Next, ini dimensi ekonomi hukum. Sekarang kita menghadapi argumen yang paling digunakan untuk mempertahankan BVK, yaitu apa? BVK mendatangkan devisa dan meningkatkan pariwisata. Apakah benar? Oke, kita bahas. Distorsi yang tersembunyi dalam kalkulasi BPK. Pertama, pertumbuhan jumlah wisatawan pasca BPK perlu dikoreksi dengan kualitas belanja per kunjungan. Data menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan dari sejumlah negara penerima BPK itu justru lebih rendah dibandingkan wisatawan dari negara yang tetap memerlukan visa reguler. Pentingnya apa? Indonesia memaksimalkan kualitas kunjungan. Ulangi, Indonesia itu memaksimalkan kuantitas kunjungan dengan mengorbankan kualitas data ekonomi. Data empiris dari kajian kriminolog dan DPD RI tentang dampak sosial BVK di Bali 2025, kriminolog Rija Jadnika dikutip dalam info singkat DPR RI Februari 2025, kejahatan yang melibatkan WNA berkaitan langsung dengan kelonggaran aturan hukum di kawasan wisata. Kemudian anggota DPD RI Nilu Jelantik, wisatawan asing di Bali kini mengambil alih sektor usaha lokal seperti pemandu wisata, broker, konsultan, guru, hingga penyewa sepeda motor, penghidupan penduduk lokal yang tergerus secara nyata. Kedua, ada biaya eksternalitas keamanan yang nyaris tidak pernah dimasukkan dalam kalkulasi manfaat BPK, seperti biaya deportasi, penanganan kejahatan transnasional, biaya operasi pengawasan tambahan, potensi masuk FATF, grey list, akibat kerentanan pencucian uang. Semua ini adalah biaya nyata yang tidak muncul dalam statistik pariwisata. Ketiga, ada distorsi ekonomi lokal yang terjadi ketika kemudahan masuk tanpa filter kualitas menarik WNA yang kemudian itu bersaing langsung dengan pelaku usaha lokal. Sektor ekonomi yang seharusnya menjadi domain warga negara Indonesia. Jadi kesimpulannya itu, devisa yang masuk di satu pintu bisa saja bocor keluar melalui pintu lain. Pengambil alihan usaha lokal, biaya penegakan hukum, dan kerugian sosial yang tidak tercatat. BVK bukan kebijakan yang gratis. Ada harga yang tersembunyi yang selama ini tidak diperhitungkan. Next, yaitu terkait dimensi diplomatik dan dasar hukum. Resiprokalitas sebagai instrumen kedaulatan. Terkait landasan normatif. Apa yang dikatakan hukum? Sebelum kita lanjut soal rekomendasi, kita perkuat argumen kita dengan landasan hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya di pasal 3 ayat 2, itu menjelaskan bahwa kebijakan keimigrasian berdasarkan prinsip selektif. Hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan ketertiban umum serta keamanan negara yang diizinkan masuk. Prinsip ini seharusnya menjadi pagar yang kuat. Namun dalam praktik BPK, pagar ini dilucuti sebelum orang asing sampai di pintu gerbang. Selanjutnya itu peraturan Perpres nomor 21 tahun 2016 tentang BPK. Itu memberikan diskresi luas kepada eksekutif untuk menetapkan dan mencabut daftar negara penerima BPK. Masalahnya,
Evaluasi berkala yang seharusnya dilakukan justru hampir tidak pernah dilaksanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan variabel keamanan. Selanjutnya itu Konvensi Wina 1961 dan 1963. Di situ menegaskan bahwa pengaturan mobilitas orang asing adalah domain reserve, hak prerogatif eksklusif negara berdaulat. Tidak ada satu pun instrumen hukum internasional yang mewajibkan Indonesia untuk memberikan bebas visa kepada siapapun. Ini adalah pilihan strategis, bukan kewajiban hukum. Asimetri diplomatik yang merugikan. Persoalan yang paling menonjol secara diplomatik adalah sebagian besar negara yang menikmati BPK tidak memberikan fasilitas setara bagi warga negara Indonesia. Artinya, paspor Indonesia berada dalam posisi yang asimetris dan merugikan. Warga negara asing bisa masuk ke Indonesia tanpa visa, sementara WNI masih harus melalui proses pengajuan visa yang panjang, mahal, dan kadang merendahkan martabat. Jadi ini bukan sekedar soal kenyamanan perjalanan, ini adalah soal martabat dan nilai tawar sebuah bangsa di mata dunia internasional. Negara yang tidak menerapkan resiprokalitas dalam kebijakan visanya sedang mengatakan kepada dunia, kami tidak menghargai diri kami sendiri cukup untuk meminta perlakuan yang setara. Sebaliknya, kebijakan resiprokal yang tegas memberikan BPK hanya kepada negara-negara yang memberikan fasilitas setara pada WNI akan menciptakan insentif diplomatik yang kuat bagi negara-negara mitra untuk memperbaiki perlakuan mereka terhadap paspor Indonesia. Ini bukan isolasionisme, ini adalah diplomasi keimigrasian yang bermartabat. Ini dia, legal opinion. Penilaian hukum atas kebijakan BPK yang berlaku. Berdasarkan seluruh analisis yang tadi saya jelaskan, dari dimensi geopolitik, keamanan, ekonomi, hukum, hingga diplomatik, saya menyampaikan 3 penilaian hukum. Pertama, BPK tidak selaras dengan prinsip selektif. Kebijakan BPK dalam formatnya yang berlaku saat ini tidak sepenuhnya sejalan dengan amanah pasal 3 Undang-Undang Keimigrasian. Fakta-fakta empiris yang telah kita paparkan dari 103 anggota sindikat cyber yang dijaring, laboratorium narkotika yang berdiri di villa sewaan, hingga 5.434 TAK dan 130 tersangka pidana dalam 1 tahun. Secara kolektif, buktikan bahwa prinsip selektif tidak dapat terlaksana secara efektif ketika mekanisme screening awal dieliminasi oleh kebijakan bebas visa yang terlalu longgar. Penilaian kedua, eskalasi 228% adalah sinyal darurat struktural. Merespon lonjakan pelanggaran sebesar itu hanya dengan menggalakkan razia pasca masuk adalah logika kebijakan yang terbalik. Ini ibarat seorang dokter yang terus memberikan obat tanpa menghentikan sumber penyakit. Kita memerlukan intervensi di hulu, bukan hanya di hilir. Artinya, screening yang ketat di titik awal masuk melalui mekanisme visa yang berbasis risiko, bukan sekedar razia yang reaktif setelah pelanggaran terjadi. Kemudian yang ketiga, absennya resiprokalitas adalah kelemahan struktural. Ketiadaan klausus resiprokalitas yang mengikat dan
dalam kebijakan BPK merupakan kelemahan struktural yang bertentangan dengan kepentingan nasional jangka panjang. Ini bukan hanya soal ketidakadilan diplomatik. Ini adalah sinyal kepada komunitas internasional bahwa Indonesia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menuntut perlakuan yang setara. Sebuah negara yang percaya diri dengan kedaulatannya tidak memberikan konsesi sepihak tanpa pimpinan kebal. Indonesia berhak dan seharusnya menuntut resiprokalitas sebagai syarat minimal pemberian BVK. Next, rekomendasi reformasi. 3 tahapan reformasi kebijakan BVK. Lantas apa yang kita harus lakukan? Saya merekomendasikan reformasi kebijakan BPK dalam 3 tahapan yang saling berkaitan dengan membentuk satu kesatuan strategi yang kompleks. Yang pertama, tahap pertama itu audit dan reklasifikasi dari 2026 sampai 2027. Langkah pertama yang paling mendesak adalah melakukan audit komprehensif terhadap seluruh negara penerima BPK menggunakan matriks risiko multidimensional yang mempertimbangkan 5 variabel: tingkat resiprokalitas visa, indeks risiko keamanan, nilai ekonomi nyata, signifikansi diplomatik, dan kapasitas pengawasan Indonesia di wilayah asal negara tersebut. Negara-negara yang tidak memenuhi ambang batas minimum, terutama dalam aspek resiprokalitas dan indeks risiko, harus segera dicabut daftar penerima BPK, dialihkan ke mekanisme visa reguler. Yang kedua, tahap kedua, yaitu penguatan infrastruktur hukum dan kelembagaan. Nanti ditaruh 2027 hingga 2009. Tahap kedua berfokus pada penguatan fondasi institusional. Pertama itu revisi Perpres BPK untuk memasukkan klausul resiprokalitas sebagai syarat yang tidak dapat dikompromi, serta mekanisme evaluasi tahunan berbasis data. Kedua, pembentukan komite evaluasi kebijakan visa lintas kementerian yang melibatkan Dijen Imigrasi, BIN, PPAT, Kemenlu, dan Polri. Ketiga, penguatan sistem intelijen keimigrasian melalui integrasi data dengan Interpol dan database cekal internasional. Keempat, peningkatan kapasitas petugas imigrasi di perwakilan luar negeri untuk melakukan screening basis profil resiko. Tahap ketiga, diplomasi keimigrasian proaktif. 2009 sampai 2036 itu diplomasi keimigrasian proaktif. Dengan fondasi yang telah diperkuat, tahap ketiga adalah menggunakan kebijakan visa sebagai instrumen diplomasi aktif. Target konkretnya adalah mencapai akses visa bagi WNI ke 80 negara sebagai hasil negosiasi resiprokal, bukan pemberian sepihak. Kedua, meningkatkan peringkat paspor Indonesia dalam Henley Passport Index secara signifikan. Ketiga, membangun reputasi Indonesia sebagai negara yang menerapkan kebijakan visa tegas, adil, dan bermartabat. Ketiga tahapan ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari pembenahan administratif menuju penguatan kelembagaan hingga penggunaan kebijakan visa sebagai instrumen diplomasi aktif. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk mewujudkan Indonesia yang terbuka namun bermartabat. Sebelum masuk penutup dan kesimpulan, saya memproyeksikan 2 skenario masa depan berdasarkan pilihan kebijakan yang diambil, yang diambil. Skenario A, skenario pertama, status quo jika BPK dipertahankan tanpa reformasi. Apabila tidak ada intervensi struktural, tren yang kita lihat hari ini
akan berakselerasi. Kenaikan 228% tersangka pidana dan 150% TAK dalam 1 tahun bukan anomali. Itu adalah proyeksi trayektori yang akan terus meningkat seiring meningkatnya mobilitas global dan kemampuan sindikat internasional. Dari dimensi keamanan, Indonesia beresiko menjadi tempat kejahatan internasional. Proyeksi lebih dari 2.500 TAK per tahun pada 2031. Volume yang akan melampaui kapasitas sistem detensi dan peradilan yang ada. Dimensi ekonomi, Indonesia beresiko masuk FATF Grey List karena kerentanan pencucian uang. Devisa pariwisata terus tidak sebanding dengan biaya eksternalitas keamanan yang ditanggung. Dimensi diplomatik, paspor Indonesia stagnan atau melemah. Negara mitra tidak punya insentif untuk memperbaiki perlakuan terhadap WNI karena sudah menikmati akses gratis tempat timbal balik. Skenario B atau skenario 2, reformasi berbasis resiprokalitas jika rekomendasi diterapkan. Sebaliknya, apabila reformasi yang kita rekomendasikan diimplementasikan secara konsisten, dampak dimensi keamanan, pengembalian mekanisme screening awal akan secara dramatis meningkatkan kemampuan deteksi dini. Studi komparatif menunjukkan penurunan insiden kejahatan transnasional terkait bisa sebesar 30-45% dalam 5 tahun pertama. Dimensi ekonomi, fokus pada kualitas wisatawan akan meningkatkan rata-rata pengeluaran perkunjungan. Pengalaman Jepang pasca pengetatan visa menunjukkan nilai devisa perkunjungan meningkat meski jumlah kunjungan sempat turun sebentar. Ketiga, dimensi diplomatik. Resiprokalitas menciptakan momentum negosiasi. Target yang realistis. Akses bebas visa WNI ke 80 lebih negara dalam 10 tahun sebagai hasil tekanan diplomatik terukur bukan hadiah gratis. Pilihan ada di tangan pembuat kebijakan. Namun, dari perspektif hukum dan geopolitik, pilihannya tidak adil. Status quo adalah resiko yang kita pilih, bukan nasib yang kita terima. Lanjut ke penutup dan kesimpulan. Reformasi BPK keniscayaan hukum, bukan pilihan politik. Dari analisis sebelum-sebelumnya, dari geopolitik rimland, kasus-kasus kejahatan nyata, distorsi ekonomi tersembunyi, hingga asimetri diplomatik, saya menarik kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama itu tidak proporsional. Kebijakan BPK saat ini itu tidak proporsional karena manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh dan risiko strategis jangka panjang yang ditanggung. Keuntungan statistik pariwisata tidak bisa menutupi biaya nyata berupa kenaikan kejahatan transnasional, degradasi kapasitas intelijensi imigrasi, dan erosi kepercayaan internasional terhadap sistem perbatasan Indonesia. Yang kedua, melemahkan prinsip selektif policy. BPK secara struktural melemahkan prinsip selektif yang diamanatkan Undang-Undang Keimigrasian. Ketika mekanisme screening awal dieliminasi, kita tidak bisa berharap bahwa pengawasan pasca masuk akan cukup untuk menangkal ancaman yang seharusnya sudah dicegah di titik pertama. Yang ketiga, asimetri diplomatik. Absennya resiprokalitas menempatkan Indonesia dalam posisi diplomatik yang dirugikan. Kita memberikan konsensus sepihak tanpa mendapat imbalan setara.
Dan ini bukan tanda keterbukaan, melainkan tanda kegagalan dalam negosiasi diplomatik. Ada 4 saran strategis pada pembuat kebijakan. Yang pertama itu, bentuk tim evaluasi lintas kementerian untuk audit komprehensif daftar negara penerima BPK berdasarkan matriks risiko multidimensional. Kedua, revisi Perpres BPK dengan memasukkan klausul resiprokalitas sebagai syarat mutlak dan evaluasi tahunan berbasis data. Yang ketiga, investasi signifikan dalam penguatan sistem intelijensi keimigrasian dan kapasitas screening di perwakilan luar negeri. Yang terakhir, jadikan diplomasi keimigrasian sebagai bagian integral dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang proaktif. Keterbukaan yang bermartabat, open but not unjurged, welcoming but not naive. Itulah keterbukaan yang bermartabat. Mungkin cuma sekian presentasi legal opinion yang bisa saya sampaikan. Reformasi BPK bukan tentang menutup diri dari dunia. Ia tentang membuka diri dengan standar yang bermartabat. Sebuah pilihan yang mencerminkan kepercayaan diri sebuah bangsa yang berdaulat. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.